Kalau aku bisa putar balik waktu dan kasih tahu diriku yang dulu yang baru coba-coba untuk mulai jualan tapi gagal, ini dia 7 hal penting yang akan bantu bisnisnya melejit. Dan yang pertama, mungkin ini agak kontroversial, tapi itu adalah jangan hanya andalkan marketplace. Karena jualan di marketplace itu banyak hidden cost, seperti biaya layanan, biaya gratis ongkir. Yes, in case you didn't know, biaya gratis ongkir itu dibebankan ke seller. Jadi kamu harus pintar-pintar hitung, jangan sampai kamu gak sadar jual rugi karena kamu lupa memperhitungkan biaya-biaya hidden cost seperti ini. Dan biaya-biaya layanan seperti itu, correct me if I'm wrong ya, tiap tahun itu naik. Nah, ini bukan berarti kamu nggak boleh jualan di marketplace ya. Jualan di marketplace itu bagus kok. Apalagi kalau kamu itu adalah pemula yang baru pertama kali mulai jualan. Karena banyak fasilitas dan juga relatif mudah untuk kamu langsung mulai jualan. Cuman ya gitu, ada perang harga dan juga ya banyak hidden cost. Makanya aku sangat-sangat rekomen untuk kamu mulai pikir cara lain biar customermu bisa tetap belanja sama kamu selain dari marketplace. Bisa dari WhatsApp atau kalau misalnya kamu ada budget mungkin bisa website. Nah, nggak cuma itu aja. Waktu itu ada klien aku yang curhat kalau dia udah jualan sekitar 6 bulanan gitu di marketplace dan dia ngalami kalau misalnya toko dia di marketplace itu nggak ada yang beli kecuali dia pasang iklan. Nah, sebenarnya iklan itu bagus, cuman mungkin nggak semua orang punya modal yang cukup untuk iklan terus-menerus. Nah, jadi kamu butuh sumber traffic yang gratis, dan secara terbaik adalah sosmed. Terserah kamu sih, mau TikTok atau Instagram, kalau bisa sih dua-duanya ya, tapi kalau mungkin kamu tuh pemula banget gitu, kamu pilih satu dulu aja, dan mulai konsisten posting di satu platform. Kalau kamu udah biasa posting nih, baru mulai cobain platform lain. Jangan gengsi atau malu posting karena biaya hidupmu nggak ditanggung tetangga. Waktu itu ya, aku pas pertama kali mau posting jualan gitu, aku sempet galau 2 jam karena aku takut di unfollow. Dan syukurlah itu nggak terjadi gitu. Bahkan orang pada kepo. Tips kedua yang semua business owner harus tahu adalah jangan keseringan kasih diskon. Karena bisa rusak harga dan lama-lama customermu hanya mau beli kalau lagi diskon aja. Akhirnya kamu harus terus-terusan kasih diskon atau nggak customer nggak ada yang beli. Strategi terbaiknya itu sebenarnya dari awal jangan keseringan kasih diskon. Nah, ini bukan berarti kamu nggak boleh kasih diskon ya. Menurut aku, diskon itu boleh. Yang penting tujuan dan strategi itu tepat. Menurut aku, ada 2 saat yang tepat banget untuk kasih diskon. Yang pertama, hari spesial seperti anniversary bisnismu. Dan yang kedua adalah untuk jual-jualin stok mati atau yang udah deket expire buat kamu yang jual makanan. Karena jujur, sekali udah masuk ke jebakan diskon, agak susah untuk keluar. Tapi kalau kamu udah terlanjur sering kasih diskon dan bingung solusinya gimana, aku ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Tapi memang nggak seefektif kalau dari awal itu kamu nggak rusak harga ya. Tips 1, buat produk baru dan jangan kasih diskon kecuali hari spesial atau cuci gudang. Nah, mungkin di awal-awal customermu butuh sedikit penyesuaian karena udah terbiasa diskon. Nah, kalau gitu, buat para diskon hunters, kamu arahkan mereka ke produk-produk kamu yang udah lama gitu. Yang baru-baru tetap full price. Tips 2, biarin aja diskon tapi kamu naikin harga. Jadi biarin aja tetap kasih diskon karena harganya udah kamu naikin. Jadi setelah diskon pun harganya nggak sampai rendah-rendah banget. Nah, kalau kamu nggak mau ketahuan kamu naikin harga, aku sangat saranin untuk launch produk baru. Hal selanjutnya yang kamu harus tahu biar bisnis kamu bisa melejit adalah kamu nggak perlu nunggu banyak duit baru bisa mulai jualan. Faktanya, bisnis itu bisa banget dimulai dengan modal yang terbatas. Dan strategi kamu yang harus menyesuaikan dengan modal kamu. Kamu harus bisa berani bermimpi besar, tapi mau untuk memulai kecil dulu. Lagian apa bisnis modal besar itu dijamin pasti sukses? Nggak tentu gitu. Dan contohnya salah satu kenalan aku punya bisnis restoran. Dan modalnya itu miliaran, berarti besar ya gitu. Menunya pakai konsultan gitu. Terus tempatnya tuh udah bener-bener dibikin cantik banget. Tapi ujung-ujungnya tutup. Nah, gimana caranya biar kita bisa maksimalkan modal terbatas yang kita punya? Caranya adalah kamu harus bisa memprioritaskan apa yang benar-benar kamu butuhkan untuk segera mulai jualan. Justru meski kamu punya modal yang cukup, aku akan tetap saranin untuk mulai kecil dulu atau mulai secukupnya dulu. Kenapa? Untuk menghindari kamu terlanjur investasi terlalu besar di beberapa hal yang ternyata di mata customer itu kurang oke.
Jangan habisin terlalu banyak duit di hal-hal yang hanya kelihatan keren padahal ternyata gak gitu penting. Karena tujuan kamu adalah untuk mulai jualan, bukan untuk kelihatan keren. Setuju? Kalau setuju, like video ini ya. Oke, tips selanjutnya yang semua business owner harus tahu adalah kamu harus pilih bersaing dengan value atau bersaing dengan harga. Bersaing dengan value berarti kamu menawarkan value lebih yang beda dari kompetitor. Kalau bersaing dengan harga, berarti kamu jual lebih rendah daripada kompetitormu. Jujur, kamu bebas ya memilih. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih pilih untuk bersaing dengan value. Karena aku nggak suka perang harga. Aku lebih memilih untuk agak effort dikit untuk kasih value tambahan daripada untung tipis, capek-capek gitu. Terus malahan customer kecewa karena kualitasnya itu sucks. Gimana caranya biar kamu bisa beri value yang profitable bagi customer? Nah, kamu harus pikir nih, manfaat apa yang harus kamu tawarkan untuk customer kamu biar mereka rasa worth it untuk belanja sama kamu. Apa faktor pembeda bisnismu dari yang lain? Nah, mungkin buat kamu yang reseller atau kamu ambil produk dari orang lain, mungkin agak susah ya untuk mencari faktor pembedamu. Karena di luar sana banyak banget reseller lain yang menjual produk yang sama persis. Bahkan kamu juga nggak bisa merubah produkmu seenaknya. Nah, cara termudah yang bisa kamu coba adalah foto produk. Jadi kamu bedakan foto produk kamu dari reseller yang lain untuk menarik attention customer biar mereka tertariknya sama produk kamu. Kalau kamu lebih pilih bersaing dengan value atau bersaing dengan harga, coba ketik di comments biar aku tahu. Tips selanjutnya biar bisnis kamu melejit adalah kenali customermu sedalam-dalamnya. Sebenarnya bisnis itu menawarkan produk atau jasa yang tepat ke customer yang tepat. Nah, gimana caranya biar kita bisa menemukan produk atau jasa yang tepat dan juga customer yang tepat? Nah, kita harus bereksperimen. It's impossible to get it right the first time. Nah, jadi sebelum kita keluarin budget iklan atau marketing yang besar-besaran, kita harus belajar dulu nih dari customer kita yang udah ada. Untuk kita bisa pastikan kalau produk yang kita jual itu udah bener-bener cocok di mata customer. Baru lebih aman untuk kita keluarin budget lebih untuk pemasaran. Karena kadang sering ya, produk yang kita jual itu kadang nggak cocok atau nggak sesuai dengan yang dimau oleh customer. Dan kalau kita jual sesuatu nih yang ternyata nggak dibutuhkan dan nggak diinginkan oleh customer kita mau kasih budget iklan sebesar apapun, pasti lama-lama akan boncos. Kita sebagai business owner, kita harus tahu nih, apa masalah customer kita dan apa solusi yang mereka harapkan. Dan kita juga harus tahu gimana biar produk kita bisa menjadi solusi untuk masalah customer kita. Customer itu nggak beli barang, mereka tuh beli solusi untuk masalah mereka. Oke, tips yang selanjutnya adalah jangan langsung bahagia lihat sales yang besar. Kalau penjualanmu itu rame, jangan langsung bahagia dulu, tapi kamu harus belajar behind the number. Karena sales itu bukan profit. Dulu ya, pas aku pertama kali jualan, aku tuh nggak ngerti keuangan gitu. Taunya itu lihat duit pokoknya happy gitu. Dan akhirnya aku bingung sendiri kenapa di akhir bulan duitnya nggak sebesar estimasi aku. Bukan berarti kita nggak boleh bahagia loh kalau ada sales, tapi kita harus belajar mengerti berapa besar dari penjualan kita itu yang akan terpakai untuk biaya-biaya seperti gaji, operasional, dan bahkan untuk restock ulang. Tenang-tenang, kamu nggak harus jadi konsultan keuangan kok. Ngerti dikit-dikit aja nggak apa-apa. Dan menurut aku, seorang business owner itu harus tahu minimal cara hitung profit atau keuntungan. Cara bagi profit kalau kamu bisnis sendiri dan juga kalau kamu punya partner. Cara pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, dan basic logika accounting. By the way, semua 4 hal ini dan juga masih banyak ilmu keuangan bisnis lainnya sudah aku kupas tuntas di kelas online Small Business Finance. Kepoin ya, linknya ada di description. Oke, next, kalau kamu mau bisnis kamu itu rame, jangan takut sama kompetitor, tapi belajar dari mereka. Nah, kalau kita itu baru mulai, rasanya itu gampang banget untuk langsung auto minder gitu. Kalau lihat kompetitor kita, itu semua udah pada gede-gede dan tiap hari pamer banjir orderan. Nah, jangan insecure dulu. Justru kalau ada kompetitor, itu berarti bukti kalau di luar sana ada permintaan untuk produk kamu. Dalam kata lain, ada cukup banyak customer di luar sana yang tertarik sama produkmu. Lagian orang lain tuh beli sama kompetitor itu nggak berarti dia nggak akan pernah beli sama kamu loh. Anggap aja begini, anggap kamu lagi cari makanan gitu. Tiap hari kamu cari tempat makannya beda-beda kan? Kan nggak mungkin kamu tiap hari makan hal yang sama. Jadi, jadikanlah kesuksesan orang lain itu sebagai bukti kalau kamu juga bisa. Dan even better kalau kamu bisa belajar dari mereka.
Semua bisnis pasti ada kelebihan dan keunikan masing-masing. Kalau kompetitor kamu itu unggulnya di A, kamu bisa unggul di B. Meskipun kamu jual barang yang mirip-mirip, gak akan sama persis. Coba kamu pikir, apa yang bisa kamu improve dari produk kompetitormu? Kalau kamu butuh inspirasi, coba kepoin review bintang 2 atau bintang 3-nya kompetitor. Tips selanjutnya biar bisnis kamu bisa profit adalah terus berinovasi. Bisnis yang bisa terus profit dan bertahan secara jangka panjang itu adalah bisnis yang bisa terus berinovasi dan terus adaptasi sesuai dengan kemauan customer. Sebagus-bagusnya produk kamu pasti akan mencapai tahap maturity di mana produk kamu itu customernya udah mulai melirik ke hal lain gitu atau udah mulai bosen. Nah, gimana caranya biar kamu bisa tetap bertahan adalah untuk berinovasi, biar kamu bisa merestart siklusnya dari awal lagi. Dengan berinovasi, kamu akan selalu ada sesuatu yang fresh yang bisa kamu tawarkan biar kamu bisa tetap relevan di dalam market. Nah, kalau sejauh ini aku bahas apa yang bisa kamu lakukan untuk bisnismu, tapi aku belum sentuh satu hal yang gak kalah penting, yaitu kamunya. Kamu sebagai pemimpin bisnis harus bisa upgrade diri biar bisnismu terus berkembang. Kabar baik buat kamu yang mau upgrade diri, aku udah share semua hal terbaik yang kamu harus lakukan di umur 20-an biar masa depanmu itu cerah di video yang ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di video ini.